kembali lagi dengan suara merdu saya. Kali ini kami mengunjungi Gunung Lemongan yang terdapat di Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Menuju ke basecamp Gunung Lemongan, kami menggunakan mobil pribadi. Untuk Anda yang tidak tahu jalannya, bisa buka Google Map. Search pos pendakian Gunung Lemongan. Ikuti saja jalurnya. Kami berangkat dari Kabupaten Gresik pukul 7 petang, melewati jalur bawah tanpa masuk tol. 4 jam perjalanan kami sampai di Lumajang. Tak terduga, ternyata kami terjebak kemacetan akibat adanya kecelakaan beruntun di Ranuyoso. Kami pun terpaksa beristirahat di sebuah rumah di tepi jalan arteri Lumajang untuk menunggu kemacetan. 3 jam kami beristirahat, kami pun melanjutkan perjalanan. 1 jam perjalanan dari rumah tadi, kami pun sampai di basecamp pos pendakian Gunung Lemongan. Di sini kami disambut beberapa penjaga basecamp. Ya, bermalam di sini. Bapak Joko niku sinten, Pak? Kami berbincang-bincang serta menunggu datangnya pagi di sini. Pukul 5.30, sinar pagi pun datang. Kami disambut Bapak Newianto atau sering disebut dengan Bapak Babe. Nama saya Newianto. Lahir di Lumajang tanggal 17 April 1969. Itu aktivitas saya di sini adalah sebagai organisasi Podarwis pendakian Gunung Lemongan. Kalau masalah para pendakian, ini kan jalurnya memang jalur satu leh. Cuma dari Desa Papringan ini, kalau mau naik ke Lemongan. Kalau jalur yang lain itu tidak ada. Memang fokus ke sini. Kalau mau muncak, perizinan memang regisnya di sini leh. Ke saya. Saya kan sebagai penanggung jawab di sini. Nah, untuk sementara ini, untuk lanjutnya ini kan ada ketuanya leh. Ini namanya Bu Yuli. Sebagai bendaharanya itu Mas Osa, sebagai sekretaris itu Wahyu gitu. Nah, tapi treknya ke Gunung Lemongan ini memang sangat menentang sekali karena jalannya memang terjang deh, tidak kayak gunung-gunung lainnya. Ini kalau dinamakan tanjakan putus asa itu memang disitulah orang yang putus asa gitu. Kadang mau lanjut, kadang mau turun lagi gitulah. Mau lanjut, mau naik gitu dah. Disitulah yang dinamakan putus asa, jalan putus asa di Pasiran itu. Ya, untuk seterusnya saya terima kasih atas pengunjung ke semuanya, termasuk dari mana aja pun. Terima kasih banyak para pengunjung sudah berpartisipasi untuk mengunjungi Gunung Lemongan. Atas kunjungannya terima kasih banyak. Semoga Lemongan ini ke belakangnya terus banyak penggemarnya. Itu. Ya terima kasih. Cuman ini aja yang kami bisa terangkan, Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6, kami memulai pendakian ke Gunung Lemongan dari basecamp ini. Sebelum mulai perjalanan kita berdoa dulu. Doa mulai. Doa selesai. Yo. Lemongan.
Jalur awal ini kami menemui beberapa rumah warga, pendopo, serta makam Mbah Citro, juru kunci Gunung Lemongan yang sekarang dijaga oleh komunitas Laskar Hijau. 15 menit kami sampai di posko pendakian Laskar Hijau. Saat kami sampai di sini, posko ini masih tertutup. Belum ada warga yang datang di sini. Kami pun melanjutkan ke Watu Telek. Jalur sudah menanjak dari sini, memasuki sabana rerumputan dan bebatuan yang sudah menyapa kami. Di jalur ini kami disuguhkan keindahan Gunung Lemongan dari sini. Tak peduli jalur yang terjal, kami terus takjub akan keindahan Gunung Lemongan dari sini. Pukul 7 kami pun sampai di Watu Telek. Watu Telek, Watu Telek, Watu Telek. Nang kene tutuk Watu Telek saiki wisan. Lho, Watu Telek. Rono. Mari Watu Telek, mari ngono Watu Gede. 10 menit. Enteni ae, ayo. Udah. Jalur ini dinamakan Watu Telek karena jalur melewati bebatuan yang mirip sekali telek atau kotoran manusia. Padahal seharusnya bebatuan ini ialah lava akibat meletusnya Gunung Lemongan yang terakhir kali meletus pada tanggal 5-15 Februari 1898. Kami pun melanjutkan pendakian ke jalur berikutnya. Setelah Watu Telek tadi, masih tetap bebatuan kerikil yang kami pijak. Pukul 7.30, tak disangka ternyata kami sudah melewati Watu Gede. Di sini tempat ground camp. Terdapat banyak sekali tempat buat camp. Sangat cocok dibuat camping ceria. Akan tetapi tak ada sumber mata air di sini. Lemon. Makanan enak bergizi. Cocok untuk di pendakian. Ada rasanya. Ada rasanya. Kalau rasa yang tertunda. Rasa yang telah lama hilang. Kami pun langsung melanjutkan pendakian tanpa berhenti di sini karena dirasa tenaga kami masih kuat. Setelah melewati Watu Gede tadi, ujian sesungguhnya di pendakian ini ialah di jalur ini. Jalur ini jalur yang membuat otot kami tegang. Jalur yang full menanjak, bebatuan dan berpasir. Buat kawan-kawan yang suka mendaki, ini rekomendasi dari saya, snack Probar. Enak rasanya, bisa menghemat tas dan juga bisa bikin kenyang. Mangan cokotan enak. Dari sini, tanjakan demi tanjakan harus kami lewati. Tak heran, tanjakan-tanjakan ini dinamakan tanjakan putus asa. Pukul 11, kami pun sampai di Sumber Tetes. Hampir 3,5 jam kami melewati jalur tanjakan putus asa tadi. Di sini sering disebut juga Sumber Guci karena terdapat guci, wadah dari tetesan air.
Sayang sekali, air di dalam guci habis. Tak lama kami di sini, kami pun melanjutkan pendakian agar mengurangi estimasi perjalanan pendakian kami. Dari sumber guci atau sumber tetes tadi, jalur selanjutnya masih tetap tanjakan dan tanjakan, tikungan dan tikungan. Jalur tanjakan yang sangat menguras tenaga kami. Bebatuan serta pasir yang selalu kami pijak. Pandangan ke atas seperti mau ke puncak. Tetapi setelah dilalui masih ada tanjakan dan belokan-belokan lagi. Membuat mental kami down, ingin segera beristirahat, ingin sekali mendirikan tenda di sini. Tetapi tak ada area yang bisa dijadikan untuk camp. Semua area full tanjakan, hampir 75 derajat kemiringannya. Sehingga kami pun menamai tanjakan ini dengan tanjakan PHP. Karena seakan-akan sudah sampai di puncak, tetapi ditipu dengan tanjakan-tanjakan yang lainnya lagi. Hampir 3 jam melewati tanjakan-tanjakan tadi, kami pun dihadapkan dengan 2 batu besar yang menjulang tinggi. Kami melewati batu ini, dan tak disangka-sangka, di balik 2 batu besar tadi, ialah puncak sejati Gunung Lemongan. Pukul 2, kami sampai di puncak Gunung Lemongan dengan ketinggian 1676 mdpl. Kami pun segera mencari tempat untuk mendirikan tenda. Di Gunung Lemongan hanya terdapat beberapa tempat untuk mendirikan tenda. Mungkin hanya 5 atau 7 tenda flat sheet yang mampu didirikan di sini. Dan untuk tenda ultralight bisa direkomendasikan didirikan di gua-gua di sekitar puncak Gunung Lemongan ini. Kami pun bermalam di puncak Gunung Lemongan, menggoreng bonggolan khas Gresik yang kami bawa dari bawah tadi, mengisi perut kami yang kosong sehabis melakukan pendakian, serta diterjang badai di puncak Gunung Lemongan petang tadi. Selamat pagi kawan. Ini masih cuacanya berkabut di atas ketinggian 1767 tadi. Puncak Lemongan, Lumajang, Jawa Timur. Dingin. Kabut pagi menyapa kami. Tak mendapatkan sunrise, tak menyurutkan hati kami. Pemandangan di sini masih saja tetap indah. Melihat sekeliling, tak disangka puncak Lemongan sudah banyak orang.
Ada yang dari Banyuwangi, Lumajang, Jember, dan lain-lain. Kami pun berkenalan dan bercerita-cerita tentang pengalaman-pengalaman kami. Tak lupa, kami memasak bonggolan dan membagi-bagikannya ke pendaki-pendaki yang lain. Cireng bonggolan. Lho iku lah. Didol ya, lo didol. Iku petugas cireng iki, Bos. Sekaligus mengisi perut kami supaya kuat saat turunan nanti. Wah, kandel kabelan. Pukul 10 kami memutuskan untuk turun, melipat tenda kami dan mengumpulkan semua sampah untuk dibawa turun. Kami menuruni tanjakan yang kami lewati kemarin. Turunan demi turunan kami lewati, longsoran batu dan pasir yang kami pijak sebagai motivasi agar kami selalu berhati-hati. Swallow 8.000 naik Gunung Lemong berkat doa ibu. Pendakian kali ini mengajarkan arti sebuah kerja keras dan semangat pantang menyerah. Sebuah usaha pasti mendapatkan sesuatu yang indah sesudahnya. Tak perlu kau nantikan, jalani saja usahamu itu tanpa ada rasa takut untuk kegagalannya. Karena sebuah keindahan pasti butuh pengorbanan yang besar untuk mendapatkannya. Yakinlah, Tuhan kan berikan apa saja demi hambanya yang rela bekerja keras. Gimana pendakiannya memakai sandal swallow ini? Berat, jangan diikuti. Kaki blencet kabeh lur. Belanjut itu apa belanjut? Seloro kabeh lur. Swallow, gak apa-apa. Berkat doa ibu. Jangan diikuti, jangan ditiru. Loro kabeh. Buat para pendaki, Swallow ini lebih murah, lebih kuat. Rekomendasi untuk para pendaki gunung-gunung yang tinggi. Masuk. Salam literasi, salam Gunjek TV. Gunjek TV. Jangan lupa subscribe. Untuk asal-usul yang lain jangan lupa komen di bawah, link di bawah. Terima kasih.